Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang ruqyah syariah. Pasti teman-teman ingin tahu kan, ruqyah syariah itu apa sih? Awal-awal dulu, sebelum mengenal ruqyah syariah, saya merasa badan saya, kehidupan saya tidak ada yang salah. Semua berjalan normal-normal saja. Akan tetapi, setelah mengenal ruqyah syariah, atau lebih tepatnya setelah diruqyah, akhirnya saya mengetahui kalau di dalam badan saya bersarang jin yang mengganggu kehidupan, yang mengganggu tatanan hidup sosial di kehidupan saya. Baiklah, sebelum mengenal ruqyah syariah, ada satu yang harus kita yakini dulu, yaitu keberadaan jin. Awal mula mungkin banyak dari kita yang tidak ingin tahu atau tidak percaya akan adanya jin yang mengganggu kita, akan adanya jin yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, akan adanya jin yang bisa mengganggu seluruh pola pikir kita, tata bahasa kita, bahkan mimik wajah kita apabila dia berhasil mempengaruhi kita. Mengapa dia bisa mempengaruhi kita? Mengapa jin bisa masuk dalam tubuh manusia? Mengapa jin bisa mengganggu aktivitas manusia? Jawabannya mudah sekali. Itu karena manusia lemah imannya. Itu karena manusia lemah terhadap hawa nafsunya. Oleh karena itu, jin senantiasa mencari celah-celah untuk masuk ke dalam tubuh manusia, untuk bisa mempengaruhi manusia, dan untuk bisa mencerai-beraikan manusia. Baik itu hubungan antara suami dan istri, ayah dan anak, ibu dan anak, dan seluruh kehidupan tatanan sosial yang ada di sekeliling kita. Lalu bagaimana cara kita menangkalnya? Awalnya tentu dengan ruqyah syariah. Dengan mendatangi ustadz atau peruqyah yang sudah berpengalaman dan benar-benar bisa dipercaya. Dalam hal ini yang ikhlas karena Allah Ta'ala untuk membantu sesama kaum muslimin dan muslimat agar keluar dari jeratan gangguan jin, sihir ain, maupun setan. Tapi sayangnya di masa sekarang ini sudah banyak peruqyah yang mencari kesempatan untuk memperbanyak dunianya dibanding akhiratnya. Yaitu para peruqyah yang memasang tarif untuk melayani orang yang ingin diruqyah. Ini juga sangat tidak saya sarankan. Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman saya, hampir setahun bolak-balik ke tempat ruqyah bersama seorang ustadz yang insya Allah istiqomah di jalan Allah. Akhirnya saya menemukan satu kesimpulan bahwa ruqyah syariah ini hanya bisa efektif, hanya bisa mendatangkan hasil apabila orang yang
ingin diruqyah itu, pertama, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yakin dengan cara ruqyah syariah, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jin yang ada di dalam tubuhnya akan pergi seiring dengan meningkatnya keimanan seseorang tersebut. Lalu yang tidak bersandar kepada peruqyah atau ustadz manapun. Bersandarlah pada Allah. Yakinlah pada diri sendiri kalau kita insya Allah bisa untuk mengusir jin tersebut dengan keyakinan dan juga dengan ketaatan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan kesungguhan iman dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa membuat jin tersebut lemah di badan kita. Itu yang membuat jin tersebut tidak betah berada di tubuh kita. Sebenarnya kisah saya ini sangat panjang dan berliku. Saya ingin berbagi pengalaman ini karena saya yakin di luar sana banyak sekali orang-orang yang mungkin sama seperti saya atau punya pengalaman juga seperti saya, yang sampai saat ini masih mengalami, yang sampai saat ini masih berjuang, yang sampai saat ini masih belum mengerti apa yang terjadi dalam hidupnya. Mengapa ada sesuatu keinginan tetapi berbeda yang dilakukan badan dan juga pikiran. Mengapa ada kegundahan? Mengapa ada kegalauan? Mengapa ada kewaswasan? Mengapa ada ketidakpercaya dirian di dalam diri? Mungkin saja Anda terkena gangguan jin, sihir, setan, maupun ain. Oleh karena itu, di bagian selanjutnya, insya Allah akan saya paparkan beberapa pengalaman saya dari awal, mengapa saya bisa menekuni dan juga mempelajari dan memperdalam ilmu tentang ruqyah syariah ini, karena saya mengalaminya. Dan saya juga ingin orang-orang yang seperti saya keluar dari jeratan gangguan jin ini. Sekian dulu untuk kali ini. Insya Allah akan saya sambung